Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati pemimpin yang ada, dari pusat sampai ke daerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga bagi para penduduknya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Berkati penduduknya, berkati keluarga mereka, berkati bisnis mereka, berkati mata pencarian mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, bagi tempat di mana kami berada. Tuhan, Kau memberkati Lembang Tuhan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tuhan, Engkau memberkati tempat ini dengan kesejahteraan. Berkati tanahnya, berkati udaranya, berkati airnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau memberkati bangsa-bangsa. Ada damai sejahtera, ada sukacita sorga berlimpah-limpah bagi bangsa-bangsa. Ada shalom bagi bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Saudara kasih dalam Tuhan, senang berjumpa dengan saudara sekalian. Hari ini saya ada di satu tempat wisata di daerah Jawa Barat, namanya Tanggupan Perahu, yaitu kawah gunung berapi ya, Tanggupan Perahu. Ada di belakang saya sini, yang berada di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Puji Tuhan. Dari Lembang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan sharing buat saudara yang menonton video ini. Tema khotbah hari ini adalah berkat atas rumah tangga. Bacaannya dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kebahagiaan adalah tujuan utama bagi semua rumah tangga, ya. Dan melalui Mazmur yang kita baca hari ini, kita akan belajar bahwa dasar daripada kebahagiaan rumah tangga itu adalah takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini disebut 2 kali di ayat yang pertama dan keempat dari bacaan kita tadi. Ya. Nah, sekarang kita melihat apa artinya takut akan Tuhan itu. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah perintah. Ulangan 10 ayat 12 berkata, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu di ayat yang lain juga dikatakan dalam Yosua 24 ayat 14 berkata demikian, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan." Puji Tuhan. Lalu yang kedua, takut akan Tuhan adalah hikmat dan pengetahuan. Di dalam Ayub 28 ayat 28 berkata, "Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Di dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Lalu berikutnya lagi kita lihat di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian." Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Kita lihat ayatnya di Mazmur 128 ayat yang keempat berkata, "Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan." Lalu di ayat yang lain lagi, Mazmur 112 ayat 1 berkata, "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya." Puji Tuhan. Lalu yang lainnya lagi, ayat yang lain di Amsal 14 ayat 26 sampai 27 berkata, "Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut." Di dalam Amsal 10 ayat 27 juga berkata, "Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek." Puji Tuhan. Lalu yang keempat, takut akan Tuhan berarti memperoleh kemenangan. Maliaki 3 ayat 16 sampai 17 berkata, "Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap rumah tangga yang takut akan Tuhan, karena mereka akan memperoleh berkat, memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan dan kemenangan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Puji Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Mari angkat tanganmu. Bapa di surga, hari ini saya mau berdoa bagi setiap saudara yang menonton video ini. Apapun keadaan mereka, Tuhan menolong mereka.
khususnya bagi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Jika mereka tidak hidup takut akan Tuhan, Roh Kudus menolong mereka agar mereka mengerti bahwa rumah tangga yang takut akan Tuhan itu mereka pasti akan memperoleh berkat, memperoleh hikmat, pengetahuan dan kemenangan. Berkati para suami-suami, berkati para istri-istri, berkati para anak-anak. Tuhan memberkati keluarga mereka yang mungkin mengalami persoalan pergumulan. Pulihkan keluarga mereka Tuhan. Pulihkan hubungan suami istri, hubungan anak orang tua dan anak. Dalam nama Yesus ada terjadi pemulihan keluarga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.